Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Julianti, mahasiswi dari Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Saya Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah semester 4. Di video saya kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih siasah, dan kali ini saya akan membahas makalah tentang peperangan di dalam Al-Quran. Yang pertama, kita masuk ke latar belakang. Kata perang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di seluruh penjuru dunia. Kehadiran Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul, perang sudah terjadi hingga saat ini. Untuk saat ini, peperangan terjadi bukanlah peperangan yang terjadi seperti di masa Rasulullah, melainkan perang hari ini adalah perang yang sangat besar, yaitu perang dalam melawan hawa nafsu. Perang dalam pandangan Islam pada hakikatnya merupakan sesuatu yang harus dihindari, karena Islam tidak menghendaki terjadinya suatu peperangan. Dalam melakukan perang, Islam pun mempunyai suatu tujuan tersendiri, di mana perang dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh dan dalam rangka menjaga penyebaran dakwah Islam. Sedangkan dakwah Islam itu tersendiri merupakan rangkaian dari jihad, namun tidak termasuk ke dalam qital. Hal inilah yang banyak dipahami masyarakat saat ini, bahwa mereka beranggapan perang itu hanya sebatas jihad. Ada juga yang memaknai sebagai pembunuhan. Sedangkan qital dalam lingkup fisabilillah yang khusus menjurus kepada pertempuran dan merupakan hanya bagian dari rangkaian jihad saja. Jadi, jangan diartikan sempit bahwa jihad itu adalah qital ataupun sebaliknya qital itu dimaknai jihad. Dan di rumusan masalah kali ini, yang pertama saya akan membahas tentang perang dalam Islam, yang kedua kewajiban berperang dan etika berperang. Yang pertama, perang dalam Islam. Perang adalah sesuatu yang sangat tidak disukai oleh manusia. Al-Quran juga mengatakan hal yang demikian. Ketika memerintahkan perang, Al-Quran sudah menggarisbawahi bahwa perang merupakan sesuatu yang sangat dibenci oleh manusia. Namun begitu, Al-Quran juga menyatakan bahwa boleh jadi di balik sesuatu yang tidak disukai itu terdapat kebaikan yang tidak diketahui oleh manusia. Dan sebaliknya, boleh jadi pula sesuatu yang disenangi manusia itu ternyata membawa petaka bagi hidup mereka. Dan terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang sangat kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Karena itu, peperangan hanya dibolehkan dalam situasi yang sangat terpaksa. Islam sesuai dengan namanya, adalah agama perdamaian dan berusaha membawa manusia ke dalam kedamaian dan kesejahteraan. Kedamaian ini tergantung pada kesediaan manusia untuk tunduk dan taat pada ajaran-ajaran yang tertuang di dalam agama Islam. Namun, tidak semua manusia dapat menerima kebenaran Islam. Karena pengaruh hawa nafsu dan ambisi dan lain-lain yang bersifat duniawi, sebagai manusia menolak kebenaran Islam. Namun, kalau penolakan tersebut diiringi dengan sikap benci, permusuhan, gangguan, ancaman, dan segala bentuk yang menghambat perkembangan Islam, hal ini tidak dapat ditoleransi lagi. Apalagi kalau sudah menjurus kepada bentuk teror, intimidasi, tekanan fisik, dan ancaman terhadap keselamatan jiwa umatnya, maka Allah memerintahkan umat Islam untuk membela diri. Allah juga menegaskan bahwa hidup manusia adalah suci dan tidak ada seseorang pun yang berhak menumpahkan darah sesamanya. Bahkan Al-Quran pun menegaskan bahwa siapa yang membunuh seorang manusia, seolah-olah ia telah membunuh seluruh manusia, terdapat pada Quran surah Al-Ma'idah ayat 32. Kalau darah manusia sudah dianggap tidak berharga dan umat Islam diperangi, maka tidak ada lagi kedamaian bagi hidup manusia. Oleh karena itu, Allah mewajibkan umat Islam untuk bangkit membela diri dan menghadapi musuh. Umat Islam wajib membalas serangan mereka, dan haram hukumnya bagi umat Islam berdiam diri dan menerima perlakuan tersebut begitu saja. Islam memang mencintai perdamaian, namun kemerdekaan dan kehormatan umat Islam adalah lebih berharga dari perdamaian itu sendiri. Dan dalam hal inilah Allah memerintahkan perang kepada umat Islam.
yang terdapat pada Quran Surah Al-Hajj ayat 39 yang artinya telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Ayat ini merupakan ayat yang pertama kali diturunkan Allah berkenaan dengan peperangan. Ada beberapa tokoh yang berpendapat mengenai peperangan. Yang pertama menurut Afzalur Rahman yang menegaskan bahwa perang tidak dapat terelakkan untuk menjamin perlindungan terhadap akidah Islamiyah yang di atasnya ditegaskan sistem keadilan dan kebaikan. Satu-satunya jalan untuk menghadapi musuh-musuh Islam yang hendak menghancurkan Islam adalah berperang melawan mereka. Afzalur Rahman juga merinci beberapa tujuan peperangan dalam Islam. Yang pertama, untuk membela Madinah, di mana Nabi dan sahabatnya mencari perlindungan untuk beribadah dengan aman sehingga tidak mendapat gangguan dari pihak luar. Yang kedua, untuk mencegah setiap bentuk agresi musuh yang merupakan sumber bahaya bagi negara. Dan yang ketiga, untuk menghancurkan setiap kekuatan agresif, baik kekuatan ekonomi, politik, maupun sosial yang merintangi perkembangan dan kemajuan peradaban Islam. Karena hanya bersifat membela diri, maka perang wajib dihentikan oleh umat Islam apabila musuh tidak lagi mengganggu kaum muslimin dan tidak menimbulkan fitnah. Dan menurut Taufik Ali Wahbah menyimpulkan bahwa dua tujuan dibolehkannya perang dalam Islam yaitu pertama, memelihara jiwa dan menolak permusuhan orang-orang musyrik terhadap kaum muslimin. Yang kedua, mengamankan dakwah Islamiyah dan melindungi orang-orang yang berusaha menghalangi dakwah Islam tersebut. Dan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, Ali Wahbah menyimpulkan 3 kelompok manusia yang boleh diperangi dalam Islam, yaitu yang pertama, orang-orang musyrik yang memulai perang terhadap umat Islam. Yang kedua, pihak yang membatalkan perjanjian secara sepihak. Yang ketiga, musuh-musuh Islam yang mengadakan persekutuan untuk menghancurkan Islam dan umatnya. Selain 3 kelompok di atas, ada lagi kelompok yang boleh diperangi dalam Islam, yaitu mereka adalah orang-orang yang sengaja mengganggu dan menghalangi dakwah Islam. Dan kita masuk ke kewajiban berperang dan etika berperang. Secara umum, perang adalah fardu kifayah, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada sebagian orang yang dapat berperang. Tapi, kalau sebagian orang yang berperang itu berhasil mengusir musuh dan perang berakhir dengan perjanjian, maka kewajiban tersebut gugur atas kaum muslimin lainnya. Namun, orang yang berperang lebih mulia di sisi Allah daripada yang ditinggal. Akan tetapi, fardu kifayah ini berubah menjadi fardu ain apabila tentara muslim dan dalam keadaan lemah. Dalam kondisi demikianlah umat Islam lainnya yang sanggup dan dekat dengan posisi pertempuran wajib berperang membantu tentara muslim untuk menghadapi kaum kafir, baik dalam bentuk persenjataan, harta benda maupun langsung terlibat di dalam peperangan. Bahkan menurut kesepakatan ulama, fardu ain ini bisa berlaku atas setiap individu muslim apabila terdapat di satu antaranya adalah yang pertama, pasukan muslim dan pasukan musuh sudah berhadapan. Yang kedua, pasukan kafir melakukan agresi ke negeri Islam. Yang ketiga, pemerintah mengumumkan kepada segenap penduduk untuk berperang membela diri. Dan sebelum berperang, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan pasukan muslim ini. Ini dimaksudkan supaya taktik dan strategi yang direncanakan dalam peperangan berjalan efektif dan tentara muslim berhasil memenangkan peperangan. Dalam suasana perang, Islam mengajarkan bahwa tentara muslim hanya dibolehkan membunuh tentara musuh saja. Nabi juga melarang tentara muslim membunuh wanita dan anak-anak serta orang tua. Demikian juga tidak boleh membunuh para pendeta yang tinggal di rumah-rumah ibadah mereka. Nabi juga melarang membunuh orang-orang yang menjadi upahan tentara musuh seperti membawa ransum atau keperluan musuh lainnya tapi tidak ikut di dalam perang. Namun, apabila mereka diketahui ikut serta membantu memenangkan pasukan musuh,
baik secara langsung maupun tidak langsung, maka tidak ada larangan tentara Islam untuk membunuh mereka. Islam membolehkan tentara Islam membunuh tentara musuh dengan menggunakan tipu daya sebagai taktik dan strategi untuk memenangkan perang. Harta benda musuh pun boleh dirampas atau dihancurkan dengan berbagai cara. Dalam keadaan darurat perang, tentara Islam dibolehkan membakar benteng-benteng lawan, menenggelamkan dan menghancurkannya. Bahkan dibolehkan juga memotong tumbuh-tumbuhan dan merusak sawah ladang. Akhir adalah itu kesimpulan, di mana perang dalam pandangan Islam pada hakikatnya merupakan sesuatu yang harus dihindari, karena Islam tidak menghendaki terjadinya suatu peperangan. Dan peperangan hanyalah dibolehkan dalam situasi yang sangat terpaksa. Namun, peperangan hanya diizinkan Allah apabila umat Islam disakiti dan diusir dari tanah air mereka sehingga tidak dapat menjalankan agama mereka sebagaimana mestinya. Nah, seperti ini ada juga negara Islam yang diperangi tidak ada hentinya seperti Palestina, Suriah, Afghanistan, dan Irak. Nah, itu merupakan negara Islam yang masih diperangi hingga saat ini yang tidak ada hentinya. Dan selain itu, ada kelompok yang boleh diperangi di dalam Islam. Mereka adalah orang-orang yang sengaja mengganggu dan menghalangi dakwah Islam sebelum berperang, dan beberapa prinsip yang perlu diperhatikan pasukan muslim ini dimaksudkan supaya taktik dan strategi yang direncanakan dalam peperangan berjalan efektif dan tentara muslim berhasil memenangkan peperangan. Dan dalam suasana perang, Islam mengajarkan bahwa tentara muslim hanya dibolehkan membunuh tentara musuh saja. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau yang kurang berkenan di hati teman-teman. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, dan jika ada salah penyampaian bisa komen di bawah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.